awal dari mutiara campuran yang tercipta dari aura surga dan bumi selama ribuan tahun. Mutiara itu menyerap esensi matahari dan bulan yang terjerat sihir Shanqi karena secara terus-menerus menyedot aura negatif. Gak lama kemudian, mutiara campuran tersebut berubah menjadi monster yang harus Tai dan Shenggong kalahkan. Namun, mau gimana pun mereka mengalahkannya, tetap saja mutiara campuran tersebut lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya, guru mereka turun tangan untuk mengalahkannya dengan memisahkan mutiara campuran tersebut menjadi pil baik dan pil jahat menggunakan tong yang membakarnya. Guru mengutuk pil jahat yang akan hancur dengan sambaran petir dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian guru mempercayakan Tai untuk memberikan pil baik kepada anaknya Li Jing yang ditakdirkan menjadi reinkarnasi Ling Zhu. Shen Gonggong yang melihat hal itu pun nampak kesal karena tidak dipilih oleh gurunya. Setelah itu, Tai pergi sambil mabok-mabokan untuk mendatangi Li Jing. Di sisi lain, Li Jing dan istrinya yang tengah hamil 3 tahun belum lahir-lahir pergi ke kuil untuk berdoa. Lalu secara mengejutkan, mereka pun kaget ketika melihat Tai yang datang secara tiba-tiba. Di sore harinya pada saat istri Li Jing melahirkan, Shen Gonggong mempunyai niat jahat. Dia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat untuk menghipnotis seseorang. Di saat Tai sedang menjaga Baolin, tiba-tiba saja asistennya Li Jing datang memberikan anggur. Nah, karena emang dia suka minum, terus dia langsung nenggak semuanya tuh, yang mengakibatkannya jatuh pingsan. Sementara itu, perawat memberitahu Li Jing untuk segera menghampiri Tai agar bisa mempercepat proses pembukaan Baolin. Namun, dia pun kaget ketika melihat Tai yang sudah jatuh pingsan karena mabuk. Kemudian, mau gak mau, Li Jing langsung memukul Tai hingga sadar. Setelah itu, Tai mengalami masalah karena telah lupa password untuk membuka Baolin tersebut. Hingga akhirnya, dia ingat kalau dia bisa membuka Baolin menggunakan sidik jarinya. Maklumlah, udah tua kali ya, jadi pikun dikit. Di saat Tai akan mengambil pil baik, dia ditipu oleh asisten Li Jing yang ternyata ketempelan kertas oleh Shenggong. Pas lagi ngeberesin asistennya Li Jing yang terkena hipnotis, ada seseorang yang berhasil mengambil kedua pil tersebut dan menanamkan pil jahat itu ke dalam tubuh anaknya Li Jing. Maka dari itu, anak yang dilahirkan oleh istrinya Li Jing adalah reinkarnasi dari iblis. Dia mengamuk sesuka hatinya dan berubah menjadi seorang bayi dengan kekuatan api. Tidak tinggal diam, Tai langsung mengeluarkan cinku gelang leher untuk mencegah anak iblis itu ngamuk. Di saat Tai ingin membunuhnya, dia diselamatkan oleh istrinya Li Jing. Lalu, Li Jing dan istrinya memutuskan untuk merawat anak tersebut yang diberi nama Neza. Walaupun mendapat penolakan keras dari para warga, Li Jing dan istrinya tetap ingin merawatnya. Di samping itu juga, Shen Gonggong berhasil mendapatkan pil baik dan pergi ke neraka dalam laut untuk bertemu sang naga. Dan dia memberi pil kehidupan pada telur naga. Ternyata, Shen Gonggong melakukan hal itu karena ingin membuktikan pada gurunya kalau dia mampu merawat seorang anak. Di sisi lain, Tai dan Li Jing pergi ke pintu Shenkong untuk bertemu dengan sang guru. Namun sayang, di sana dia hanya bertemu penjaga pintu Shenkong yang mengatakan kalau gurunya telah masuk ke dalam dunia lain. Li Jing pun memberitahu penjaga pintu bahwa maksud kedatangan mereka untuk membebaskan anaknya Li Jing yang mempunyai kutukan langit. Namun hati Li Jing harus hancur pas tahu kalau kutukan itu tidak bisa dipatahkan. 1 tahun berlalu. Sang ibu menghampiri Neza yang sedang sendirian. Kemudian ibu mengajak anaknya untuk bermain. Tapi karena kekuatan Neza di luar batas, maka ibu dan pengawalnya pun kewalahan untuk mengajaknya bermain walaupun sudah menggunakan baju besi. Gak lama kemudian ada prajurit yang meminta bantuan pada ibu untuk mengalahkan siluman yang sudah menyerang desa. Neza yang lagi asik-asiknya main malah jadi kesel tuh karena diganggu. Kemudian ibu meminta para penjaga untuk memperketat penjagaan Neza. Tapi gak lama kemudian penjaga tersebut malah saling menyalahkan satu sama lain yang berakhir dengan berantem. Terus Neza memiliki ide untuk menjahili penjaga tersebut agar dirinya bisa keluar dari rumah. Kemudian dia pergi ke pusat kota dan mulai berhitung.
Para warga yang mendengar suara Neza pun langsung ngumpet ketakutan seada-adanya. 7, 9. Setelah di angka 10, Neza berhasil menemukan mereka dan langsung nakut-nakutin tuh. Di sisi lain, ada sekelompok remaja yang memiliki visi misi untuk mengalahkan Neza. Tapi secara tiba-tiba anak buahnya muncul menjelaskan rencana yang dia punya agar bisa mengerjai Neza. He'll reach for the nearest shield, which will be an old pin. But surprise! There's another safe place to hide, but not so fast! Hornets in the hornet's nest I put there really mad. Tapi karena rencana itu kurang kejam, mereka memutuskan untuk menambahkan bulu babi serta ngencingin lumpur yang telah disiapkan. Nah, ternyata orang yang memberikan ide itu adalah Neza yang sedang menyamar menjadi temannya. Sontak mereka pun lari ketakutan hingga akhirnya jebakan tersebut menimpa diri mereka sendiri. Senjata makan tuan kalau gini mah. Neza pun seneng gak ketolongan. Tapi karena sekelompok itu tidak terima, mereka kemudian ngeledek Neza kalau dia itu siluman. Neza yang mendengar hal itu pun auto marah dong. Beruntungnya ada Tai yang menyelamatkan mereka. Setelah peristiwa itu, Neza makin dikurung oleh orang tuanya. Si ibu yang sayang pada Neza punya rencana buat pindah ke sebuah gunung agar bisa mengajaknya bermain, agar Neza bisa bebas. Tapi hal itu terlalu beresiko. Lalu, Tai memiliki ide. Ia memutuskan untuk mengangkat Neza sebagai muridnya yang akan dia didik menjadi seorang yang lebih baik lagi. Keesokan harinya, Neza melihat sesuatu di halaman rumah. Ketika dia mendekati dan memegangnya, Neza langsung terisap ke dalam pusaka tersebut. Lalu, Tai mengeluarkan kuas ajaib yang dapat menggambar segala sesuatunya menjadi kenyataan dan mengajak Neza untuk jalan-jalan, menikmati pemandangan dari tempat tersebut. Nah, di sini karena Neza menolak untuk belajar sihir, maka dari itu Tai menjahilinya dengan jurus perubah bentuk hingga dirinya tertarik untuk belajar sihir. Di saat Tai sedang asik tertidur, dia kedatangan ibunya Neza yang menanyakan anaknya. Sontak ia pun langsung mencarinya dan kaget pas lihat Neza sudah mengambang. Ketika Tai menolongnya, ternyata dia telah ditipu oleh Neza yang berhasil menggunakan sihir dengan mengubah seekor katak beracun menjadi dirinya. Bentol-bentol kan? Lalu Tai menyuruh Neza untuk mengambil obat penawar agar dirinya bisa mengajari Neza menggunakan sihir api. Neza pun mengambilnya dan seketika juga memiliki ide jahil menggunakan tombak api untuk membakar celananya Tai. Gak lama kemudian ayah dan ibunya Neza datang tuh untuk menolong Tai. Di sini sang ibu meyakinkannya untuk tetap semangat agar bisa membuktikan pada para warga kalau dirinya bisa melakukan hal baik. Dan ternyata kebencian Neza terhadap para warga karena dia di masa lalunya selalu dikucilkan secara terus-menerus. Kemudian sang ayah terpaksa berbohong. Ia memberitahu kalau jati diri Neza sebenarnya adalah terlahir dari mutiara hidup sebagai senjata rahasia untuk melawan iblis. Dan untuk pertama kalinya Neza sangat bersemangat. Ia pun memutuskan untuk belajar sihir agar bisa menyelamatkan para warga dari siluman yang akan menyerang mereka. 1 tahun berlalu, Neza masih terus berlatih. Namun kekuatan dan emosinya yang tidak terkontrol bikin dia secara tidak sadar telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Lalu ayah menyuruhnya untuk terus berlatih dengan tidak menggunakan tombak api. Neza ceritanya ngambek nih. Dia pun mengembalikan senjata itu dan mengambil kuas ajaib untuk bisa pergi dari tempat tersebut. Di pesisir pantai ketika siluman air akan memakan anjing, beruntungnya Neza datang dan langsung memukulinya. Siluman tersebut pun kabur dan ngumpet di beberapa tong yang berisi air. Karena Neza ingin membuktikan kepada para warga, dia pun secara membabi buta menghancurkan tong-tong tersebut untuk mencari siluman yang berkamuflase. Kemudian siluman tadi kabur lagi, terus dia juga nyulik anak kecil. Beruntungnya ada seseorang yang datang mengalahkan siluman tersebut. Orang itu adalah Aobing yang dilahirkan oleh naga dengan pil kebaikan dari Shen Gonggong. Dia anak dari telur naga yang tadi. Nah di sini Neza nggak terima kalau silumannya itu dikalahin gitu aja. Dia pun mengajarnya dan terjadilah pertempuran antara Neza dan Aobing.
Tanpa mereka sadari, siluman itu telah mengambil kesempatan untuk mengeluarkan jurusnya, yang jika mereka terkena gelembung milik siluman itu, anggota tubuh mereka akan menjadi batu. Aobing yang melihat silumannya udah makan anak kecil, langsung menghajar siluman itu untuk bisa menolongnya. Namun hal itu menjadi sangat fatal karena anak kecil tersebut sudah bercampur dengan air liur siluman yang menyebabkan mereka berdua menjadi batu. Neza yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Setelah kalah, siluman tersebut memberikan obat penawarnya untuk mereka. Lalu, Aobing berterima kasih kepada Neza karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan setelah kejadian itu, mereka pun menjadi teman serta bermain bersama. Kemudian, Aobing memberikan kerang untuk memanggil dirinya jika Neza ingin bermain bersama dengannya lagi. Neza pun senang banget dan terharu karena sebelumnya kan dia emang gak pernah punya teman. Gak lama kemudian, para warga desa datang membawa parang untuk membunuh Neza. Neza yang tidak terima karena dikatain siluman langsung mengamuk dan menghabisi mereka semua. Lalu, Taiyi datang mengikat Neza yang sedang mengamuk untuk menyelamatkan para warga. Di samping itu, Aobing datang ke tempat gurunya dan melaporkan apa yang sudah terjadi padanya. Setelah bercerita dan mengetahui hal itu, Sengong pun kaget. Di sini ayahnya Aobing bercerita dahulu kala suku naga sangat dihormati untuk membunuh para siluman laut. Hingga akhirnya para naga dinyatakan sebagai monster laut yang tidak bisa dibebaskan. Maka dari itu, ayah sangat berharap pada Aobing untuk bisa membebaskan para naga yang terjebak di penjara lautan. Di sisi lain, Neza ceritanya masih ngambek dan bete nih. Kemudian ibu datang dan mengatakan padanya kalau orang-orang Centang Guan akan datang untuk merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Neza yang mendengar hal tersebut pun senang dan langsung pergi ke pesisir pantai untuk mengundang Aobing datang di acara ulang tahunnya. Aobing dan Neza ini sebenarnya udah klop banget ya, soalnya mereka berdua ini sama-sama cuma punya satu teman. Tepat di hari ulang tahunnya Neza, Aobing mendapatkan sisik naga paling tebal yang diberikan oleh ayah dan kawanannya. Di saat pesta akan dimulai dan Neza akan keluar dari rumahnya, tiba-tiba saja Sengong datang dan memberitahu tentang asal-usul Neza yang terbuat dari pil jahat dan ditakdirkan mati pada hari ulang tahunnya. Di saat Neza keluar, dia nggak ada senang-senangnya tuh. Taiyi dan yang lainnya pun berusaha untuk menghiburnya. Dia mendapatkan 3 hadiah dari Taiyi yang berupa tombak api, selendang merah, serta tunggangan yang dapat berubah bentuk sesuai karakteristik pemiliknya. Lalu, ayah memberikan hadiah berupa jimat sambil mengatakan kalau Neza harus terus berjuang menghadapi masa depan. Tapi Neza yang sudah mengetahui segala hal tentang kutupan mutiara hidup pun langsung mengamuk sejadi-jadinya sampai melepaskan segel Jenkun yang diikat ke lehernya. Tak tinggal diam, ayah dan Taiyi yang melihat hal tersebut pun langsung dengan cepat meredakannya. Aobing yang merasa iba dengan temannya pun meminta pada Sengong untuk mengembalikan Chenku agar orang tuanya dan Taiyi tidak terluka olehnya. Namun Sengong memperingatkan kembali kepada Aobing kalau mereka berdua adalah siluman dan tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan para manusia. Tanpa menjawab, Aobing segera pergi. Di waktu yang sama, ketika Neza mengamuk hampir membunuh ayahnya, dengan cepat Aobing datang menyelamatkan. Seketika juga, Neza langsung bertarung melawan Aobing. Neza yang sudah masuk ke dalam perangkapnya langsung menyuruh Taiyi untuk menggunakan cingku. Di saat kekuatan api milik Neza mereda, dia segera pergi. Namun di saat itu juga Li Jing membuka kedok Aobing yang merupakan siluman naga. Orang-orang pun merasa takut dan jijik. Taiyi yang baru mengetahui kalau pil kehidupan telah dicuri oleh para siluman naga, berencana untuk memberitahukan Raja Langit agar mereka mendapatkan hukuman. Aobing yang mendengar hal tersebut pun langsung marah dan mengamuk. Parah banget dah, padahal kan mereka udah ditolongin dari kemarahannya Neza. Karena nasib kehidupan para naga ada di tangannya, maka dengan cepat dia membuat kota Centang Guan tertutup es agar tidak ada satupun orang yang melaporkannya ke Raja Langit.
Di sisi lain, tunggangannya Neza memberitahu sebuah kebenaran bahwa ayahnya itu telah menukar nyawanya untuk bisa menyelamatkan Neza dari kutukan tersebut. Neza pun tak menyangka dan merasa amat bersalah. Di saat kedua orang tuanya sedang berjuang melawan Obing, Neza datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan langsung bertarung melawannya. Karena Neza bisa menggunakan sihir perubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Senggong agar bisa mengelabui Aobing. Di saat Senggong bertarung melawan Taiyi, ia langsung mengeluarkan pusaka dari gurunya untuk menjebak Senggong ke dalam pusaka tersebut. Dan ketika Senggong mengejar Taiyi, dia malah bertemu dengan Neza yang menggunakan dirinya. Sontak saja, Aobing yang melihat hal itu pun langsung menyerang gurunya yang dikira adalah Neza. Di saat gurunya telah kalah, Neza langsung menusuk Aobing dari belakang, tapi bajunya Aobing sungguhlah kuat. Setelah itu, karena kecerobohannya Neza, Taiyi malah memasukkan Neza ke dalam pusaka. Gak lama kemudian, Aobing datang dan masuk ke dalam pusaka tersebut. Dan mereka berempat pun malah jadi masuk semua. Kemudian, mereka bertarung memperebutkan kuas untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka berempat terjebak dalam jurusnya Obing. Saat kuas ajaib itu berada di kakinya Neza, mereka pun hampir mati. Karena gimana sih ngelukis pakai kaki? Ya kan susah ya. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa lolos dari tempat tersebut. Di saat Aobing ingin membunuh orang tuanya Neza, dengan cepat dia langsung menolongnya hingga terkena pukulan keras dari senjatanya Obing. Kemudian, Aobing berubah menjadi naga dan langsung terbang untuk meratakan centang Guan dengan kubah es yang sudah dia buat. Tidak tinggal diam, Neza langsung membaca mantra untuk mindahin segel leher ke tangannya. Dia mengamuk dengan kekuatan api penuhnya untuk menyelamatkan para warga yang akan mati oleh kubah es. Aobing yang juga tidak ingin kalah langsung menggunakan kekuatan fullnya. Namun sayang, kekuatannya itu tidak sebanding dengan kekuatannya Neza. Dan akhirnya Neza berhasil mengalahkan Aobing dengan kekuatannya. Nah, karena Aobing adalah teman satu-satunya Neza, maka dia tidak akan membunuhnya. Di saat takdir kutukan itu tiba, Neza langsung menghampiri kedua orang tuanya dan membakar jimat tersebut. Ia berterima kasih dan meminta maaf. Ia juga berkata, penyesalan satu-satunya yang Neza rasakan adalah belum pernah bermain bersama sang ayah. Di hari ulang tahunnya yang harusnya berakhir bahagia, malah harus berakhir tragis oleh kutukan yang diterimanya. Ketika Neza sedang menghadapi kutukannya, tiba-tiba saja Aobing datang untuk menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya. Namun sayangnya pertahanan sisik naga itu tidak bertahan lama. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tewas bersama. Ketika mereka berpegangan tangan, kekuatan mereka malah menjadi satu dan menyerap kekuatan kutukan petir. Kemudian, mereka pun melawan kutukan itu dengan mengembalikan kekuatan petir yang mereka dapatkan. Taiyi tak tinggal diam, dia langsung dengan cepat untuk menolong mereka. Dia pun merelakan semua kekuatan yang ia miliki dengan mengurung jiwa Neza dan Aobing ke dalam baolin untuk menyelamatkan mereka. Orang tua Neza sungguh sedih atas kehilangan anaknya. Lalu Taiyi mengatakan kalau roh mereka tetap hidup di dalam baolin ini. Setelah kejadian yang menggemparkan itu, para warga akhirnya bisa berterima kasih. Mereka pun berlutut sebagai penghormatan untuk mereka. Setelah tubuh Neza dan Aobing hancur karena sambaran petir surgawi ketika menyelamatkan desanya, mengakibatkan mereka berdua hanya hidup dengan jiwanya saja. Jiwa tersebut akan musnah dalam jangka waktu 7 hari jika tidak memiliki tubuh. Tidak ingin murid kesayangannya tewas, Taiyi berusaha membuat tubuh baru untuk mereka menggunakan kekuatan teratai 7 warna.
Dengan bantuan warga desa yang kini menganggap Neza adalah penyelamat, Taiyi berhasil membuat adonan untuk tubuh baru mereka. Tapi di situ Neza nggak srek nih sama bentuk tubuh baru bikinan Taiyi. Dia pengen tubuh barunya sesuai sama keinginan dia. Dan hasilnya, kalian lihat sendiri deh mahakarya dari Bang Neza. Di momen itu, tiba-tiba seorang prajurit ngasih tahu kalau Shen Gong ada di perbatasan desa dan bersiap menyerang. Awalnya Li Jing yang merupakan pemimpin desa Chen Tangguan sekaligus ayah Neza menganggap kedatangan Shen Gong bukanlah ancaman besar karena dia cuma sendirian. Tapi ternyata Shen Gong gak sendiri. Dia datang bersama prajurit iblis bawah laut. Menyadari desanya dalam bahaya, Li Jing mengerahkan pasukannya untuk menahan serangan Shen Gong dan prajuritnya. Di tengah kekacauan, Shen Gong melihat sebuah perisai sihir. Ia pun langsung menuju tempat tersebut karena tahu di sana pasti ada Neza dan dia berniat mengambil kristal di dalam tubuhnya. Sayang kekuatannya gak mampu menembus pertahanan Taiyi. Gak kehabisan akal, Shen Gong memanggil 3 Raja Naga untuk menghancurkan perisai tersebut. Di saat Taiyi sudah pasrah menerima serangan telak itu, tiba-tiba Ao Bing mengerahkan kekuatannya, membuat tembok es untuk melindungi mereka semua. Di momen itu, Ao Guang yang merupakan Raja Naga Laut Timur sekaligus pemimpin dari para naga pun langsung turun ke bumi menghampiri anaknya. Di hadapan sang ayah, Ao Bing meminta maaf karena telah gagal menjalankan tugas yang pernah ia berikan. Tapi ayah tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting adalah keselamatan putra tercintanya. Sayang karena tadi memaksakan diri, tubuh baru Ao Bing hancur. Menyadari hidupnya tak akan lama lagi, ia meminta ayah untuk menghentikan serangan ke desa Chen Tangguan dan mengikhlaskan dirinya mati sebagai bentuk penebusan dosa karena telah berusaha menghancurkan keseimbangan dunia. Namun, melihat sahabatnya berada di ambang kematian, Neza mendesak Taiyi mencari cara untuk menyelamatkan Ao Bing. Menurut Taiyi, satu-satunya cara agar Ao Bing selamat adalah memasukkan jiwanya ke tubuh Neza. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun berbagi tubuh. Berhubung ini hanya bersifat sementara, Taiyi memberi usul meminta air suci pada Dewa Langit untuk memulihkan teratai 7 warna agar bisa membuat tubuh baru untuk Ao Bing. Tapi hal itu ditentang oleh Shen Gong karena bisa membahayakan dia dan suku naga. Dia punya rencana lain, yaitu mengikut sertakan Neza dalam ujian kenaikan dewa, yang salah satu hadiahnya adalah air suci. Tapi saat ujian berlangsung, Ao Bing harus mengambil alih kesadaran Neza agar energi iblis di dalam tubuhnya tidak ketahuan. Meski beresiko tinggi untuk Neza, Li Jing menyetujui rencana Shen Gong dengan syarat suku naga menghentikan serangan ke desa Chen Tangguan. Setelah kedua belah pihak sepakat, Neza dan Taiyi bergegas menuju Gunung Kulun untuk menjalani ujian kenaikan dewa. Di tengah perjalanan, Taiyi melatih Ao Bing untuk mengambil alih tubuh Neza. Tapi karena berbagi kesadaran, hal itu membuat Ao Bing kesulitan. Mengingat mereka berpacu dengan waktu, Taiyi memakai jalan pintas, yaitu obat tidur agar Ao Bing bisa mengendalikan tubuh Neza sepenuhnya. Selang waktu berlalu, keduanya telah tiba di Gunung Kulun, tempat berlangsungnya ujian kenaikan dewa. Mereka disambut langsung oleh penyihir agung. Tapi di saat bersamaan juga efek obat tidur Neza habis dan dia kembali mengambil alih kesadaran Ao Bing. Penyihir agung sempat curiga dengan perubahan aura yang dimiliki Neza. Beruntungnya kecurigaan itu berhasil dihilangkan oleh Taiyi dengan kebohongannya. Di sisi lain, Li Jing meminta Shen Gong membukakan jalan untuk tabib mereka mencari obat-obatan karena pasukannya banyak yang terluka. Tapi permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Shen Gong. Tak berselang lama, prajurit Shen Gong berhasil menangkap seorang pemuda yang mereka anggap sebagai mata-mata. Namun ternyata pemuda itu adalah adik dari Shen Gong yang telah lama mencari keberadaannya.
Karena dia sudah berhasil menguasai wujud manusia, dia menagih janji Shenggong di masa lalu untuk melatihnya. Berhubung Shenggong sedang menjalankan tugas, dia menyuruh sang adik untuk pulang ke desanya dan menunggu beberapa waktu. Meski kecewa, adik tetap menuruti permintaannya. Tapi sebelum pergi, dia bertanya, apa yang Shenggong dan para iblis lakukan di sini? Shenggong pun bingung harus menjawab apa, karena jika dia jujur, dia akan dianggap jahat. Dan tiba-tiba, Li Jing berkata kalau Shenggong membantu desa Centangguan yang diserang oleh para monster. Alasan Li Jing bukanlah untuk menyelamatkan Shenggong, melainkan agar adiknya tidak memilih jalan yang salah. Sontak setelah mendengar hal tersebut membuat Shenggong luluh dan mengabulkan permintaan Li Jing untuk mencari obat-obatan. Sementara itu, Neja kini sudah siap menjalani ujian tahap pertama. Dengan semangat yang menggebu-gebu, dia menantang monster berang-berang. Tapi dia datang di waktu makan siang. Kesal karena nggak diladenin, Neza pun menjahili salah satu dari mereka. Teriakan tersebut pun memancing perhatian bos berang-berang. Tapi ketika Aobing mengambil alih tubuh dan pamer kekuatan, si bos ketakutan. Dia malah nyuruh anak buahnya buat ngadepin Aobing. Sayang kesadaran Aobing berlangsung singkat karena efek obatnya sudah habis. Saat mau minum obat lagi, tiba-tiba dia diserang dan obatnya masuk ke makanan berang-berang. Gak mau gagal di ujian ini, Neja tetap berusaha makan obat yang udah kecampur di makanan. Meski terus-terusan diserang, akhirnya Aobing berhasil ngalahin mereka berdua. Setelah dinyatakan lolos ujian pertama, Neja dan Taiyi dibawa penyihir agung ke sebuah altar untuk memperkenalkan mereka berdua pada penyihir agung lain, sekaligus membahas perang besar terhadap para monster. Meski rencana sudah siap, salah satu dari mereka memperingatkan agar tetap waspada terhadap suku naga yang bisa saja berkhianat di tengah pertempuran. Namun penyihir agung menganggap itu bukanlah masalah besar, sebab kekuatan yang dimiliki mereka jauh lebih kuat. Kemudian karena perbincangan tentang perang telah selesai dan masih ada waktu tersisa, penyihir agung memberi Neza kesempatan untuk berbincang dengan kedua kakaknya. Tapi karena tidak tahu harus berbuat apa, ia meminta Aobing untuk menggantikannya. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Neza menyadari kalau Aobing menangis. Aobing sangat iri pada Neja yang memiliki saudara yang begitu perhatian padanya. Mendengar hal itu, Neja merasa sedih dan menyesal, selalu menyalahkan takdir karena dilahirkan sebagai perwujudan iblis. Serta selalu berpikir tidak ada satupun orang di dunia ini yang menyayanginya. Padahal selama ini dia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya. Setelah menyadari akan kesalahannya, Neja termotivasi untuk menentukan takdirnya sendiri dan bertekad melindungi orang-orang terdekatnya. Hari pun berlalu, Neja kembali menjalani pelatihan kedua. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ia disambut baik oleh sang lawan yang takjub dengan semangatnya. Namun hubungan baik keduanya hanya berlangsung singkat, karena sang lawan menyebut penampilan Neja seperti iblis. Kesal sahabatnya dihina, Aobing langsung mengambil alih kesadaran dan menyerangnya. Melihat Aobing mengeluarkan seluruh kemampuan, sang lawan pun tak mau kalah. Walaupun berhasil memojokkan Aobing, dia menahan serangan terakhirnya karena pengikut penyihir agung telah berkumpul. Meski telah menyerah dan menghentikan pertarungan, dia disalahkan oleh pengikut penyihir agung lantaran berusaha membunuh Aobing. Oleh sebab itu, dia dan murid-muridnya ditangkap. Tiba-tiba dari dalam hutan, adik Shenggong muncul dan menyerang mereka semua. Ternyata, lawan bertarung Aobing adalah ayahnya. Melihat ayahnya terluka, adik Shenggong langsung menyerang Aobing. Pengawal penyihir agung yang menganggapnya ancaman berusaha menghabisinya, tapi sang ayah melindunginya. Demi menyelamatkan anaknya, dia mengulur waktu untuk membiarkan sang anak melarikan diri menuju Shenggong. Mengetahui adiknya terluka parah karena ulah Neja,
membuat Shenggong murka. Di sisi lain, pengawal Taiyi memberitahu Neza kalau desa Centangguan sudah hancur. Tanpa pikir panjang, Neza dan Taiyi pun menuju ke sana. Dari sisa-sisa reruntuhan, penyihir agung mengetahui kalau ini adalah ulah suku naga. Menyadari ayah dan ibunya menjadi korban, Neza berniat membalas dendam. Meski Aobing berusaha menenangkannya, hal itu tak mampu meredam amarah Neza. Karena tidak memiliki izin untuk ke tempat suku naga berada, penjaga gerbang tak membiarkan Neza lewat. Hal tersebut semakin membuat Neza murka, dan alhasil keduanya pun bertarung. Mengetahui kemampuan Neza sudah di atas rata-rata, penyihir agung memberinya hadiah air suci sesuai dengan permintaannya. Tak hanya itu, dia juga meminta Neza bergabung dalam pertarungan melawan suku naga yang memberontak. Neza pun setuju dengan tawaran tersebut, tapi sebelum itu, dia akan menyerahkan air suci ke Taiyi untuk membuat tubuh baru Aobing. Sementara itu, penyihir agung dan pengikutnya mulai menghukum suku naga yang telah menghancurkan desa Centangguan dengan cara menyegelnya di sebuah wadah. Aoguang pun bingung karena tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Rupanya itu adalah ulah dari 3 raja naga yang menuruti perintah Shenggong. Tak ingin sukunya musnah, Aoguang pun memimpin mereka semua untuk melawan. Meski sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, Aoguang sama sekali tak mampu mengalahkan pengawal penyihir agung. Tak kehabisan akal, dia memanfaatkan celah untuk menghabisi penyihir agung yang sedang fokus membaca mantra. Tapi serangannya berhasil digagalkan oleh Neza. Dengan penuh dendam, Neza memberikan serangan demi serangan pada Aoguang. Hingga pada akhirnya, Neza berhasil memukul mundur Aoguang ke dalam segel wadah. Penyihir agung semakin takjub oleh kemampuan Neza yang mampu mengalahkan Raja Naga. Dia juga mengangkat Neza sebagai tangan kanannya untuk memberantas para iblis yang ada di muka bumi. Meski mendapat pujian atas kemenangannya, sama sekali tak membuat Neza senang, karena kemenangan itu tak sebanding dengan harga yang harus dia bayar, yaitu nyawa kedua orang tuanya. Di tengah kesedihan, kedua orang tuanya datang, mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada desa mereka. Rupanya bukan Shenggong atau Aguang yang menghancurkan desa Centangguan, melainkan penyihir agung dan 3 raja naga demi terbebas dari hukuman yang membelenggunya selama ribuan tahun. Jadi 3 raja naga, selatan, utara, dan barat, bersedia tunduk pada penyihir agung yang berniat menjadikan dirinya penyihir terkuat dengan cara mengambil kristal di tubuh Neza dan Aobing. Shenggong yang dikhianati dan merasa tak akan mampu mengalahkan mereka semua, menyuruh Li Jing dan istrinya melarikan diri, sementara dia akan mengulur waktu. Mengetahui semua kebenaran itu, ia pun meminta maaf pada Aobing dan ikut membantu menyelamatkan suku naga. Sayang, kekuatan mereka berdua tidak sebanding dengan pengawal penyihir agung. Apalagi ketika pengawal itu memanggil 3 raja naga. Meski kalah dalam kekuatan, Neza tak menyerah. Dengan otak jahilnya, dia menggunakan sihir pengubah wujud hingga membuat raja naga saling bertarung satu sama lain. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Neza dan Aobing berusaha mengalahkan penyihir agung. Tapi serangan mereka dengan mudah dihalau, bahkan kini keadaan berbalik. Penyihir agung menyegel Neza dan Aobing menggunakan jarum emas. Tak hanya itu saja, dia memasukkan Neza, kedua orang tuanya serta Aobing ke dalam wadah untuk mempercepat mendapat kristal. Di dalam, Aobing menjelaskan pada sang ayah kalau semua ini adalah ulah penyihir agung. Aoguang yang tadinya sudah pasrah menerima kematian, kini memerintahkan pasukannya bertahan selama mungkin demi melindungi Neza dan Aobing. Karena dia yakin mereka berdualah yang mampu mengalahkan penyihir agung. Mengetahui hal tersebut, penyihir agung membuat penawaran pada Neza. Jika dia mau orang tuanya selamat,
maka dia harus mengorbankan diri. Di saat Neja hendak menerima tawaran itu, ibu dengan tegas menentangnya karena tidak ada satupun orang tua yang ingin melihat anaknya meninggal duluan. Ucapan tersebut membuat Neja jatuh di jurang kesedihan. Demi menenangkannya, ibu rela menahan rasa sakit dari tusukan jarum emas guna memeluk Neja untuk yang terakhir kalinya. Pengorbanan dari sang ibu membuat kekuatan Neja bangkit seutuhnya. Setelah terbebas dari segel jarum emas, ia mengajak Aubing untuk membuka segel wadah dan menghabisi penyihir agung. Dengan bantuan suku naga, akhirnya mereka semua bisa keluar dari wadah dan langsung melancarkan serangan balasan. Meski penyihir agung sempat memojokkan keduanya, tapi hal itu tidak mampu menahan dua kekuatan yang bergabung menjadi satu. Sadar dirinya tak mampu menang, penyihir agung pun memilih melarikan diri bersama para pengikutnya. Setelah pertarungan usai, Aubing mengajak Neza untuk ikut bersama suku naga, mengingat identitasnya sudah terbongkar. Tapi Neza menolak, ia tidak mau bersembunyi ataupun menghindar lagi. Kali ini dia akan berdiri tegak menghadapi takdirnya. Aubing pun menghargai keputusan Neza dan beranjak pergi bersama sang ayah. Melihat sorot mata Aubing, ayah menyadari sesuatu, kalau Aubing sebenarnya juga ingin menghadapi takdirnya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Maka dari itu, kini ia membebaskan Aubing memilih jalan hidup sesuai dengan kata hatinya. Pada akhirnya, Aubing dan Neza pun bersatu, bersiap menghadapi takdir mereka masing-masing.